Kristus mengajari hikmat saudara, Kristus yang mengajari bagaimana saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan dan memimpin orang. Tanpa hikmat Tuhan, saudara tidak akan bisa memimpin. Kalau saudara mau melihat hikmat surga, hikmat yang bekerja dalam diri saudara, saudara ada dalam Tuhan. Halangan terbesar kita menerima janji Tuhan itu pola pikir dan perkataan yang tidak berubah. Hidupmu sekarang bukan karena pribadimu, tapi semua karena Tuhan. Diubah. Kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, tiba waktunya untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dan Engkau kuduskan. Biarlah urapan yang khusus tercurah bagi hamba-Mu. Dan biarlah ya Tuhan perkataan-Mu Tuhan tertanam atas hidup hamba-Mu yang akan disampaikan bagi setiap umat-Mu. Sehingga setiap kami mendengar boleh dikuatkan, boleh dipulihkan. Boleh ya Tuhan merasakan kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman-Mu katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Ada sukacita? Yang benar. Haleluya. Ya. Saudara yang terkasih, saya bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami sebuah kemenangan. Dan perjalanan hidup kita adalah perjalanan hidup yang penuh dengan kepastian. Jadi pastikan hidup saudara harus hidup menang, kan begitu. Nah, oleh sebab itu pagi ini saya rindu membagi sebuah kebenaran firman tentang 3 level perjalanan hidup kekristenan. Dan ketika saudara memahami di dalam level-level ini, saudara akan melihat bahwa saya ini ada dalam level mana sih? Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam kebenaran firman ini adalah bagaimana kita menemukan siapa diri kita dalam menghadapi masa kini maupun di masa depan. Oleh sebab itu, kita melihat di dalam sebuah kebenaran firman, ya, 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, ya, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati yang manusia, tidak pernah timbul di dalam hati semua orang, hatimu, terus semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. saudara harus klaim janji ini. Sebagaimana Yakub mengklaim janjinya pada waktu kemarin kita berbicara tentang bagaimana menang dalam sebuah persoalan. Dan di dalam komsel itu kita menemukan ada hal-hal yang artinya tidak dibagikan pada waktu kami khotbah. Pada waktu Yakub umur 40 tahun, dia itu diberkati oleh bapaknya. Janji Tuhan itu pada waktu dia ada di dalam rahim ibunya. Ya, jadi 40 tahun. Setelah dia diberkati, dia mau dibunuh oleh Esau, dia lari ke rumah pamannya dan 21 tahun dia lari di situ. Ketika dia pulang 61 tahun kemudian. Ya. Dan dia tetap janji Tuhan dia ingat. Ya. Saudara, kalau bangsa Israel ingat janji-janji Tuhan yang diucapkan oleh nenek moyang mereka, ya, oleh Allah kepada nenek moyang mereka, dan dia ingat sampai hari ini dia tetap ingat.
ribuan tahun. Jadi saudara, kalau kita membaca firman ini, apa yang tidak pernah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar oleh telinga kita dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semua itu akan disediakan oleh Allah kita. Enggak yakin ya? Saya yakin 100%, 1000%. Ya. Jadi kalau saudara yakin, maka saudara akan menemukan sebuah pemahaman hari ini. Maukah saudara mau belajar pagi ini dalam 3 level ini untuk menemukan janji Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9? Katakan amin. Ya, saudara tanggung jawab. Saudara bilang amin, saudara tanggung jawab. Haleluya, 1 orang. Artinya dia setuju. Ya. Dan kita lihat di sini adalah Rasul Paulus mengutip tulisan dalam kitab Yesaya. Kutipan Rasul Paulus itu ditemukan di dalam Yesaya 64 ayat 4. Yesaya pasal 64 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Saudara lihat, ini kutipan. Jadi ini 1 Korintus 2 ayat 9 itu bukan tulisan Rasul Paulus. Tetapi itu dia mengutip apa yang ada di dalam kitab Yesaya. Ya. Jadi apa yang tidak dilihat juga, ya, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia, hanya Engkau. Ya. Nah, saudara memperhatikan, ini berbicara tentang 2 janji Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9. Saudara, kalau saudara baca dengan teliti, dengan baik dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini, maka kita akan menemukan ada 2 janji Tuhan yang akan dinyatakan, yang akan diberikan kepada gerejanya, kepada umatnya. Ya, akan diberikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, begitu ya. Nah, saudara lihat, yang pertama kita berbicara tentang 2 janji ini. Yang pertama adalah pembelajaran tentang masa yang akan datang dalam kehidupan yang abadi. 1 Korintus 2 ayat 9 ini, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak ada dalam hatimu, Tuhan siapkan sebuah tempat yang abadi di sorga. Itu untuk saudara dan saya, jangan lupa. Ya, jadi tempat ini adalah tempat yang abadi yang disiapkan kepada Tuhan. Pada zaman dulu mereka tidak mengerti, tidak mengetahui, tetapi Tuhan sempurna, penciptaan Allah itu sempurna. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mulai dosa Adam, terus dalam dosa di mana Nabi Nuh itu hadir, Sodom dan Gomora, terus hadir di situ Elia, terus hadir sampai pertobatan tidak mereka lakukan, sampai Yesus hadir untuk memulihkan umat-umatnya dan memulihkan kita semua. Lalu di dalam poin 1A ini kita mesti jelaskan apa sih janjinya Dia? Ya, janji yang akan datang yang kita akan terima. Ya, yang pertama 1A-nya pekerjaan yang besar dari Allah yang sangat sulit dipahami, itu banyak orang tidak bisa memahami, tetapi saudara akan memahami. Coba tolong Kisah 13 ayat 41. Kisah Para Rasul 13 ayat 41, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Pekerjaan yang dahsyat, yang mati bangkit,
yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Dan banyak terjadi pemulihan-pemulihan ketika kehadiran Yesus dalam Injil Sinoptik. Di situ dijelaskan bagaimana peristiwa kelahirannya, bagaimana peristiwa musisat-musisat, pengajaran-pengajaran yang dia lakukan. Pada zaman kutipan Yesaya ini, kamu tidak akan mengerti. Ya, tetapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tergenapi sekarang, sudah tergenapi dengan kehadiran. Bagaimana musisat-musisat, bagaimana firman itu, bagaimana Allah yang jadi Allah roh itu betul-betul berinkarnasi, menjadi daging, menjadi seorang pribadi, ya, menjadi pribadi, ya, yaitu Yesus. Dia hadir di situ. Dan kita, kalau saudara mau melihat, kalau saudara untuk melihat bagaimana kerja roh, bagaimana kerja Yesus, maka saudara harus ada di dalam Tuhan. Kalau saudara mau sukses, saudara harus ada di dalam Yesus. Kalau saudara mau melihat masa depan, saudara ada dalam Yesus. Kalau saudara mau ke tempat abadinya di sorga sana, saudara harus di dalam Yesus. Karena Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang akan menjumpai Bapa kalau tidak melalui Yesus. Catat baik-baik. Ya. Nah, poin B-nya. Ya, karena Kristus kita jadi mengerti. Poin B-nya. Rahasia dari Allah yang akan disingkapkan melalui Kristus kepada kita. Apa sih rahasianya? Apa sih yang disingkapkan? Apa sih rencana-rencana besar yang kadang-kadang ada banyak orang tidak mengerti sampai saat ini. Tapi saudara mengerti. Kita lihat dalam kebenaran firman-Nya. Kolose 1 ayat 26. Kolose pasal 1 ayat 26 sampai 28, demikian bunyi firman Tuhan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang khususnya, saudara betul-betul disingkapkan kepada kita. Terus? kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi Kristus mengajari hikmat saudara, Kristus yang mengajari bagaimana saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan dan memimpin orang. Tanpa hikmat Tuhan, saudara tidak akan bisa memimpin. Ya, apakah bisa memimpin secara dunia? Bisa, tapi sering banyak melakukan sebuah kesalahan. Tapi orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dan betul-betul ada di dalam hadirat Tuhan, betul-betul mengandalkan Tuhan, maka hikmat-hikmat surgawi akan diberikan kepada dia. Ini rahasia. Pada zaman itu disingkapkan rahasia besar yang sekarang saudara mengetahuinya. Ya. Dan selanjutnya, ini saya tidak terlalu banyak masuk di dalam makna yang akan datang. Tapi saya mau masuk di dalam makna yang sekarang. Selama saudara ada di bumi. Kalau yang dia akan datang, tinggal saudara berbenah diri, mengoreksi diri, membangun diri, memulihkan diri sendiri, dan bekerja untuk Tuhan, maka saudara akan melihat mahkota tersedia bagi saudara. Ya, ini hanya pembahasan tidak terlalu mendalam. Harta terbesar diberikan Allah pada kita, yaitu 3 hal: kasih, hikmat, dan pengetahuan. Itu janji Tuhan bagimu. Kasih, hikmat, dan pengetahuan. Allah itu mengasihi saudara, maka dia berikan anaknya kepada saudara. Ya, lalu di sini dikatakan juga bahwa
Ketika saudara diberikan hikmat, nggak cukup oleh kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga memberikan anaknya yang tunggal, ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Tapi Allah juga memberikan hikmat bagi kita dan pengetahuan bagi kita. Ya, nah, kita lihat dulu ayatnya. Kolose 2 ayat 2 dan 3. Kolose pasal 2 ayat 2 sampai 3 demikian bunyi firman Tuhan. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kalau saudara mau melihat hikmat sorga, hikmat yang bekerja dalam diri saudara, saudara ada dalam Tuhan. Saudara harus bisa menyatakan di dalam diri saudara, kasih Yesus itu bukan sekedar di kata-kata, tetapi di perbuatan. Ya, baru situ kelihatan wujud kasih. Allah itu bukan sekedar kata per kata. Aku mengasihimu, tetapi ada wujud nyata. Yesus hadir untuk apa? Menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam kitab Daniel. Pada waktu Daniel itu ditahan oleh malaikat penunggu Persia, firman Tuhan berkata, sembunyikan ini Daniel, kitab ini, nanti kelak ada yang akan membukanya. Maka dalam kitab Wahyu, di situ dikatakan materai-materai, kitab-kitab, rahasia-rahasia Allah disingkapkan oleh darah Yesus. Pengorbanan Yesus itu akan menyingkapkan rencana-rencana yang terdalam dalam diri Bapa yang itu disediakan buat saudara. Ya. Dan memang ini ya perlu pemahaman buat saudara. Nanti saudara tinggal gali saja firman ini, ya. Nah, saudara lihat poin ke-1D-nya. Allah itu memberikan hikmat kepada kita di dalam Kristus. Kasihnya, hikmatnya, pengetahuannya, masa depannya kita, sampai nanti kita berjumpa muka dengan muka kepada Bapa, itu bagian semua rencana yang disingkapkan dari 1 Korintus 2 ayat 9 ini. Maka kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 8, mari kita kembali. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 8 demikian bunyi firman Tuhan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara lihat dalam ayat ini. Kalau saudara tidak bergerak dalam dimensi roh, kalau saudara tidak mengandalkan Roh Kudus, Alos Parakletos, ya, penolong yang lain, saudara akan mengalami banyak kesulitan untuk memahami rencana Tuhan dalam diri saudara. Maka seringkali logika kita itu, nalar kita, argumen kita, narasi-narasi kita, pendapat-pendapat kita lebih dominan kitanya daripada Tuhan yang berbicara dalam pribadimu. Maka kalau saudara bertindak, saudara mikir dulu. Ketika saudara melangkah, mikir dulu. Ya, boleh berpikir, tetapi kalau orang yang di dalam hikmat Tuhan, ada dalam pekerjaan roh, ada dalam kendali roh, sama seperti Yakub kemarin, dia termenung sendiri, merenungkan nasibnya besok mati. Ada Esau bawa 400 pasukan. Di situ dia berpikir ketakutan demi ketakutan hidupnya, masa depannya, pekerjaannya, usahanya, pendidikan anaknya. Dan semua yang dipikirkan dengan logika dia. Itu yang terjadi anak-anak Tuhan. Maka Tuhan bilang begini dalam ayat ini. Ya.
Ayat 4 itu, baik perkataanku maupun pemberitaanku, ini Rasul Paulus bilang, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi 1 Korintus 2 ini roh Allah sedang berbicara kepadamu. Supaya engkau yakin, apa yang tidak kulihat, apa yang tidak kudengar, apa yang tidak ada dalam hatiku, saudara harus diyakinkan. Bagaimana saudara yakin dengan hal 1 Korintus 2 ayat 9 kalau saudara ragu? Saudara bingung, bimbang, kacau. Maka perlu firman meyakinkan saudara. Kalau saudara hari ini tidak ada, saudara harus yakin. 5 dulu deh. Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Banyak sekali orang, anak-anak Tuhan, ketika dia bekerja dengan naluri bisnisnya, naluri intelektualnya, pendidikan pengetahuannya, kita belajar tentu dari pembelajaran ini, kita akan gunakan apa ilmu pengalaman yang kita lakukan, kita aplikasikan di tengah-tengah lapangan. Ya, seperti saya hari ini saya belajar dan saya mengaplikasikan apa yang saya pelajari. Saudara belajar mungkin di situ sampai SMA, sampai mungkin saudara kuliah, di situ manajemen, di situ berbicara akuntansi, di situ berbicara dengan teknik. Di situ saudara punya pengalaman-pengalaman. Dan saudara aplikasikan dalam dunia nyata saudara. Tapi saudara harus tahu, kehebatan hikmat sorga melampaui akal, melampaui pengetahuan, melampaui pikiran. Karena ketika saudara mengalami benturan di situ, maka ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Sama seperti Yakub, dia pada waktu dia bergulat. Dia tidak dikasih jawaban sama Allah. Allah tidak berbicara, cuma diajak bergulat. Dan di situ muka ketemu muka. Yakub diberikan pengertian. Dia bergulat dengan Allah, terjadi perubahan sama Esau. Maka di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat 33 di situ dikatakan, pada Yakub, pada saat itu Yakub menyembah 7 kali kepada Esau. Esau tidak melihat dia menyembah. Esau tidak melihat Yakub penuh ketakutan. Tetapi Allah mengubah Esau. Untuk apa? Dia berlari, dia memeluk, dia mencium, dia tangis-tangisan. Coba lihat, doa itu mengubah. Hikmat-hikmat sorgawi mengubah apa yang tidak bisa engkau lakukan. Saudara harus berbalik dalam hal ini. Kalau saudara mengandalkan kekuatanmu, maka saudara tidak akan pernah melihat apa yang kulihat, apa yang kudengar, apa yang dalam hati. Yang ini yang kita kejar. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang ini yang kita kejar. Kalau ketika dia ucapkan, dia tulis, bahkan sampai beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, tetap klaim janji Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 bagi kita. Terus. Ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Saudara lihat. Di kalangan orang yang matang. Jangan bergantung dengan hikmat manusia. Pengetahuanmu tetapi hikmat Allah. Tetapi yang keenam ini, hikmat Allah diberikan kepada orang yang matang itu, orang yang dewasa rohaninya. Ada orang tua, tapi rohaninya anak-anak. Halo. Coba ulang baca, coba lihat. Sungguh pun Demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. jadi hikmat itu enggak connect, enggak nyantol. Kalau masih anak-anak rohani, ngambul, emosi gitu ya, tersinggung, minta dihargai, enggak nyantol dia.
Saudara lihat saya itu dengan penuh senyum-senyum dan penuh ketakutan. Ya, seperti lihat begini. Artinya begini, saudara jangan merasa bersalah. Tapi kalau ada, saya mau minta hikmat Tuhan, berarti saya harus dewasa. Amin. Sedikit amin ya. Amin. Haleluya. Ya. Terus. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Terus. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan. Ini sebelum ada bumi ini sudah dinyatakan kepada kita. Terus. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Disediakan kepada saudara. Terus. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saya mau bilang begini. Kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Dan jangan sekali-kali kau menyalibkan Yesus kedua kalinya. Saudara tinggalkan Tuhan. Saudara sudah diberikan sorga. Saudara sudah diberikan tempat yang abadi. Penyelamatan yang orang-orang dulu mesti pakai air bah, mesti pakai api turunkan, mesti pakai 70 tahun, mesti pakai 40 tahun padang gurun, 70 tahun masalah penindasan. Tetapi sekarang anugerah diberikan. Yesus hadir memulihkan saudara. Saudara diampuni, dikuduskan. Apapun dosa saudara yang saudara lakukan oleh Yesus, saudara dikelirkan. Saudara tidak akan pernah mengerti sorga kalau saudara tinggalkan Yesus kedua kali. Amin ya. Kita masuk kedua ya. Kalau kedua ini pasti saudara senang. Ya, nah, kita lihat. Yang kedua adalah pembelajaran tentang masa sekarang selama kita hidup di muka bumi. Kalau tadi itu untuk masa depan kita. Maka kita harus membenahi apa dalam diri kita. Tetapi masa sekarang, ya, selama kita hidup di muka bumi ini, maka kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, pelan-pelan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada lihat. Ayat ini berkata, ya, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. 3 level perjalanan hidup kekristenan. Ini bicara pertumbuhan iman. Ya. Dan saudara lihat, banyak hal yang mempengaruhi hidup kita. Ketika kita bekerja keras dalam kesibukan, ya, sehari-hari itu berdampak buruk bagi tubuh fisik, pikiran, ketakutan, banyak yang terjadi. Ya. Ketika saudara bekerja keras, saudara punya pencapaian, saudara punya visi ke depan, saudara ingin membangun kerajaanmu, kerajaan bisnismu, saudara ingin membangun dunia pendidikan anak-anakmu, saudara bangun semua. Tapi sesungguhnya itu menguras pikiran, tenaga, dan di situ juga logikanya ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu logikanya. Ya. Dan di sini kita lihat bahwa berurusan dengan hal-hal secara rohani banyak merugikan rohani. Ya. Merugikan tubuh rohani. Kita lelah. Ya. Mana janjimu Tuhan? Puasa 40 hari Tuhan. Mana terbukti? Semakin ditindas. Terus itu jasmani lelah.
Dalam pekerjaan, rohani lelah. Kenapa? Tidak berubah-berubah anak-anakku, tidak berubah-berubah suamiku, tidak berubah-berubah masa depanku. Saudara betul-betul terkuras pikiran saudara. Ya. Makanya kenapa Tuhan bilang begini, Yesaya 40 ini. Dan 3 level ini kita pelajari dengan baik. Ya, level yang pertama ini, kata menunggu dalam perikop ini adalah ketegangan bertahan, menantikan waktu Tuhan. Jadi kalau sudah 1 hari, saudara berpikir 2 hari, hari ketiga, hari keempat, dan hari seterusnya. Firman ini berkata, nantikan dia, tunggu. Banyak orang tidak sabar menunggu, apalagi nunggu jemputan. Ya, apalagi kalau sudah masa-masa muda pacaran begini, kalau nggak dijemput itu bingungnya minta ampun, semua disalah-salahin. Ya, betul ya? Apalagi kalau janjian, ya. Ya, suami istri janjian, waduh ini acaranya, ini mandi kelamaan sekali, nunggu kita kan begitu. Ya, banyak hal kadang-kadang saudara menjengkel. Yang saya mau katakan, jangan jengkel ketika saudara melihat waktu Tuhan belum terjadi dalam hidupmu. Ya, kebiasaan-kebiasaan ini jangan sampai terjadi. Nantikan, tunggu itu menantikan waktu Tuhan, kairos. Ya. Nah, saudara lihat kata memperbaharui di sini, ya. Saudara akan melihat bahwa kata memperbaharui, mengubah, mendapatkan yang baru. Jadi ketegangan untuk bertahan berdampak pada kita dan kita dapat menukar kekuatan kita dengan kekuatan Allah. Kalau saudara punya masalah di dalam tubuh rohani jasmani saudara, dengan hari ke hari saudara mengalami keletihan, tukar itu. Lepaskan itu kepada Tuhan. Supaya apa? Biar Tuhan ambil alih. Nanti Tuhan kasih hikmat untuk apa yang kau kerjakan. Demikian juga masalah rohani. Kalau saudara letih, saudara terus berharap. Ketika pengharapan saudara sudah tidak kelihatan di situ. Puji dia, agungkan dia. Ya, di situ saudara akan melihat sukacita dan damai sejahtera. Nah, pikiran. Salah satu cara terbesar musuh mempengaruhi 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak dilihat, apa yang tidak bisa didengar, apa yang tidak dalam hati, itu akan sediakan bagimu. Nah, yang paling dominan merusak 1 Korintus 2 ayat 9 itu pikiran. Gak mungkin. Pemimpi. Gitu ya. Begitu ya. Mimpi menjadi orang hebat, mimpi menjadi orang besar. Ya sama seperti Yusuf itu saudara-saudaranya. Pemimpi datang. Aduh, pendoa datang ini. Nah, gitu ya. Biasa pikiran itu kadang dirusak. Sudah 40 hari puasa. Mana buktinya? Ini dirusak pikiran. Ya. Salah satu musuh terbesar 1 Korintus 2 ayat 9 adalah pikiran. Katakan amin. Tiga level itu. Pertama, kita berbicara tentang poin A-nya, terbang. Cek di sini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berarti level pertama terbang. Ya, level pertama terbang. Saudara, kalau Raja Wali itu ada badai, dia hadapi. Dan dia tidak pernah ada di dalam angin sepoi-sepoi. Semakin kencang badainya, semakin indah dia bermainkan sayapnya. Semakin besar persoalan daripada badai, angin, topan, semua yang terjadi,
Tuhan katakan, belajar engkau seperti Raja Wali. Dia menghadapi itu dengan cakapnya, dengan indahnya, dengan dia menghadapi semua itu. Maka kenapa dikatakan dalam ayat ini, engkau akan diberikan kekuatan. Kekuatan sayapnya. Lalu nanti saya akan jelaskan tentang Raja Wali ini. Yang kedua, ya, berlari. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ada orang Kristen Raja Wali, ada orang Kristen yang betul-betul dia berlari untuk mencapai tujuan, dia berpacu dalam tingkat kerohaniannya, dia berpacu di dalam dunia bisnisnya, dia berpacu dalam jasmaninya. Dia berpacu, dia berlari menggapai sebuah impian. Mencapai sebuah cita-cita, dia berlari. Apakah ini bagus? Bagus. Tidak ada yang salah. Terbang menghadapi badai, tidak ada yang salah, bagus. Berlari juga bagus. Berjalan. Di poin ketiga dikatakan di sini. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Ketika dia berjalan, dia ukur kemampuannya dan kekuatannya. Ada banyak anak-anak Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan, cukup dengan berjalan saja. Yang paling repot berjalan di tempat. Berjalan ini adalah orang yang lambat sekali. Menangkap janji Tuhan. Berlari juga orang yang cepat berlari. Dia ingin mencapai. Apakah berlari ini adalah satu-satunya cara yang baik untuk menggapai 1 Korintus 2 ayat 9? Tiga-tiga ini baik. Tapi saya ingin menjelaskan kepada saudara. Kalau saya pribadi mencapai anak-anak saya dan untuk mengusahakan anak-anak rohani saya, mengusahakan para pemimpin di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, saya tidak pakai cara B dan C, saya tidak pakai itu. Saya mau ajarkan jemaat-jemaat sini terbang. Terkadang kalau kita perhatikan Raja Wali, dia mencapai umur 70 tahun. Untuk mencapai umur sepanjang itu, dia harus membuat sebuah keputusan yang sulit, yang berat. Keputusan yang sulit kalau ingin mencapai umur 70 tahun. Dan dia harus mesti naik ke tempat yang tinggi. Saudara perhatikan gambar ini. Bagaimana Raja Wali mencari tempat yang tinggi. Dan kalau kita perhatikan, ketika dia berumur 40 tahun, cakarnya mulai menua. Paruhnya menjadi panjang dan membengkok hingga hampir menyentuh dirinya. Sudah sulit makan. Kalau dia menunggu, maka dia akan mengalami kematian. Karena tidak ada suplai makanan. Bagaimana caranya? Cakarnya sudah tua. Bagaimana paruhnya untuk merobek daripada daging, mengambil, memakan daging. Raja Wali, kekuatannya itu juga di paruhnya. Sayapnya menjadi sangat berat karena bulunya tumbuh lebat, tebal, sehingga menyulitkan dia terbang. Kalau sudah umur 40 tahun. Itu Raja Wali. Lalu bagaimana caranya untuk mencapai 70 tahun? Yang pertama ini, Raja Wali hanya mempunyai 2 pilihan. Menunggu kematian atau mengalami suatu proses transformasi yang sangat menyakitkan selama 150 hari. Itu proses menyakitkan bagi dia.
Untuk melakukan transformasi itu, Raja Wali harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung berbatuan. Dia tidak cari yang subur. Dia tidak cari yang di situ banyak makanannya. Saudara mulai Raja Wali, saudara belajar dari sini. Banyak anak-anak Tuhan ketika ladangnya tidak subur, perusahaan pekerjaannya tidak subur, dia gelisah. Tapi Raja Wali untuk mencapai 30 tahun kemudian, yang dia cari adalah batu karang. Dia buat sarang di situ dan dia tinggal, dia diam di situ. Dia tidak melakukan aktivitas apa-apa, dia diam. Makanya saya mau mengajarkan kepada Tuhan. Ketika saudara punya persoalan, banyak berdiam diri di tengah hadirat Tuhan. Saudara, kalau Raja Wali terbang, jatuh dia dengan sayap yang berat. Dia tidak bisa melakukan aktivitas. Selama proses transformasi berlangsung 150 hari, 5 bulan namanya, dia tinggal di gunung bebatuan. Untuk apa? Pertama, saudara lihat. Pertama-tama Raja Wali harus mematukkan paruhnya pada batu karang sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya. Kemudian berdiam beberapa lama menunggu tumbuhnya paruh baru. Itu prosesnya lama. Paruhnya dulu yang dibenahi. Paruhnya dulu yang dibenahi. Saudara akan tangkap apa esensi daripada ayat ini. Pengalaman Raja Wali ini kalau saudara tangkap dengan benar-benar, badai apapun yang terjadi, tidak akan menggoncangkan iman saudara. Makanya saudara suka berjalan berlari. Tapi orang yang menghadapi badai, dia Raja Wali. Yang kedua, dengan paruh yang tumbuh itu, dia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya. Ketika cakar yang baru sudah tumbuh, ia akan mencabut bulu badannya satu demi satu. Ini proses yang panjang dan menyakitkan bagi Raja Wali. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak tahan dengan penderitaan. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan punya kerinduan, keinginan. 1 Korintus 2 ayat 9 terjadi. Tapi mesti mengalami transformasi. Menyakitkan bagi Raja Wali. 5 bulan kemudian, bulu-bulunya yang baru sudah tumbuh. Raja Wali mulai dapat terbang kembali dengan paruh dan cakar yang baru. Raja Wali mulai menjalani 30 tahun kehidupan barunya dengan penuh energi. Punya perbedaan. Ketika dia umur 10-20 tahun, dia tumbuh sayapnya, dia tumbuh cakarnya, paruhnya tumbuh, tetapi pengalamannya berbeda. Tapi setelah 40 tahun, artinya sudah cukup umur, sudah pengalaman. Orang yang punya pengalaman ditransformasi dengan firman, dia akan berbeda. Tapi ada yang gak berbeda. Saudara tahu, dalam kehidupan kita juga harus melakukan suatu keputusan yang sangat berat untuk memulai proses pembaruan. Kita harus berani dan mau membuang semua kebiasaan lama yang mengikat, meskipun kebiasaan lama itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ada banyak orang berjalan, gak mau disentuh rohaninya. Dia berjalan, ini pokoknya saya juga tidak lesu, saya juga tidak letih, saya juga hidup diberkati. Tapi engkau tetap berjalan, lambat. Ada orang yang berlari, betul dia tumbuh rohaninya, betul dia melayani, betul
Dia menjadi pendoa, betul. Dia mengerti firman. Dia berlari, betul. Tapi dia enggak berubah. Karena dia bukan Raja Wali. Tuhan mau mengadakan percepatan. Saudara, tiga-tiga ini baik. Tetapi di dalam dimensi Tuhan, di dimensi untuk sebuah 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan ingin merubah, pertama apa? Paruh. Meninggalkan perilaku. Kenapa Raja Wali paruh pertama? Yang Tuhan mau ubah itu perkataanmu. Dan banyak anak-anak Tuhan, perkataannya kurang dikendalikan. Anak-anak muda dipersiapkan di tempat ini. Dia memperkatakan firman. Dalam dunia pendidikan mereka dilatih di pegunungan bebatuan. Dia dilatih di tempat ini. Untuk apa? Cara dia berkata-kata. Firman yang dia ucapkan, dia yakinkan dirinya. Dia yakinkan orang-orang yang lain. Kalau saudara, siapa yang umur 40 tahun ke atas? Termasuk saya. Saudara punya pengalaman hidup. 40 tahun saudara mengerti firman. 40 tahun saudara terjun dalam dunia pelayanan. Tapi yang Tuhan inginkan, perkataanmu harus ditransformasi. Supaya apa? 40 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, di situ engkau tampil berbeda. Kenapa cakarnya? Saudara kalau lihat, bersedia melepaskan beban lama, membuka diri untuk belajar hal-hal baru. Kenapa cakar mesti dipatok? Setelah tumbuh dengan kekuatan yang baru, cakarnya mesti dibereskan. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan mengandalkan kekuatannya sendiri. Menggapai masa depannya dengan kemampuannya sendiri. Cakar berbicara menciptakan, cakar berbicara bekerja, cakar berbicara menggapai apa yang tidak kelihatan. Saudara harus diubah, ditransformasi. Baik Raja Wali yang muda maupun Raja Wali yang umurnya 40 tahun ke atas mesti ditransformasi. Hidupmu sekarang bukan karena pribadimu, tapi semua karena Tuhan. Diubah. Kalau cakar sudah baru, dia genggam, dia tancapkan cakarnya di makanan-makanan atau daging yang akan dia santap atau apapun yang dia akan gapai. Itu berbicara apa rencanamu ke depan. Ketika engkau diubah, ditransformasi, itu hikmat Tuhan bekerja. Itu pewahyuan bekerja karena engkau tampil berbeda. Engkau sudah diubah dari banyak macam persoalan, banyak badai, dan Raja Wali sudah mulai cakap. Dia akan terbang dengan kecakapannya, dan saudara akan semakin cakap, semakin ahli menata kehidupanmu, menata usahamu, menata pelayananmu, menata anak-anakmu ke depan. Dan kenapa sayap? Terakhir, kenapa sayap? Itu berbicara kapasitas. Makanya anak-anak di sini kapasitasnya diperluas. Dunia pendidikannya, kita akan kehilangan beberapa orang lagi. Tapi saya melihat kapasitas pemain-pemain musik kita. Dan akan muncul lagi kapasitas yang baru. Anak Raja Wali yang baru dididik di situ. Dan dia mengubah pikirannya. Dia sedang mengepakkan sayapnya di sini dalam dunia dimensi roh, dimensinya Allah. Maka saudara lihat, kalau di ini diubah, Raja Wali setelah terbang
lubang itu, mana ada binatang yang tidak akan diambilnya. Karena dia sudah ahli. Dan saya melihat ke depan anak-anak kita. Adalah anak-anak yang diberkati di tempat, dibentuk di tempat ini. Dan ketika mereka sukses, mereka kepergi, entah mereka kemana. Tetapi paling tidak, pengalaman di Batu Karang, di tempat ini, mereka sudah dirombak anak-anak Raja Wali. Dan juga para orang tua. Harus ditransformasi. Berkat 1 Korintus 2 ayat 9 bukan hanya untuk anak-anak muda, tetapi untuk kita para orang tua di atas 40 tahun. Amin. Amin. Ubah paruhmu. Ubah perkataanmu. Ubah namanya kau mencakar itu, artinya cakar-cakarmu itu ubah. Jangan kau mengandalkan kekuatanmu untuk menaklukkan orang lain. Jangan engkau harus minta dihargai. Aduh, berapa kilo sih mau dihargai? Halo. Berapa kilo yang harga dirimu? Berapa yang harus dibayar oleh Tuhan? Halo. Saudara Raja Wali? Amin. Saudara boleh cek, kita itu keset. Jadi tidak ada harga diri kita. Di bawah Yesus itu kita tidak ada harga. Kita ini anak, betul kita dihargai oleh Tuhan. Tetapi harga diri itu, rendahkan dirimu. Ketika engkau direndahkan, maka Allah akan meninggikanmu. Semakin banyak orang merendahkanmu, semakin bagus. Catat ya baik-baik. Mungkin ada orang, mungkin istrimu merendahkanmu, ya mungkin anak-anakmu, mungkin keluargamu, mungkin teman pelayananmu. Artinya kau sudah mengimani itu. Semakin saya direndahkan, semakin saya ditinggikan. Amin. Itu dia. Nah, saudara lihat, mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kita yang terpendam. Itu sayap itu berbicara firman dan roh. Jadi kalau anak-anak yang mau sukses, kalau mau dipasangkan sayap mencapai sebuah ketinggian, maka sayap ini harus dibentuk sayap yang muda kembali. Artinya apa? Pemahaman firman. Artinya apa? Di dalam dimensi doa bukan hanya pintar dalam doa makan tok. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan memberkati, saya sehat, haleluya, amin. Bagaimana 1 Korintus 2 ayat 9 mau terjadi dalam hidupmu? Makanya diubah itu. Ya, amin. Saudara senyum-senyum. Nah, halangan terbesar kita menerima janji Tuhan itu pola pikir dan perkataan yang tidak berubah. Ya, halangan terbesar kita itu pola pikir dan perkataan yang enggak berubah-berubah. Peran pertama dari Raja Wali, perkataannya, paruhnya yang diberesin dulu. Ya. Makanya kalau paruhnya dibereskan, baru dia bisa terbang. Ya, baru dia mencapai masa depan. Kalau paruhnya perkataannya enggak beres-beres, kebun binatang itu muncul, kata-kata mutiara muncul, kata-kata bodoh kamu. Ya, nah itu muncul dari hari ke hari, anakmu enggak bisa terbang tinggi. Enggak bisa mencapai masa depannya. Nah, berubah ya? Amin. Catat ya, nanti kalau ini di rumah nanti dicatat. Pak ingat ngomong Pak Pendeta, Anda kalau ada pelayan-pelayan Tuhan saling singgung-menyinggung, ingatkan ya. Anak-anak juga sama orang tua, ingatkan ya. Anak-anak harus berkata manis, betul? Amin ya. Nah, iya. Dikasih uang 10.000 enggak apa-apa ya, sukacita ya. Nah, 100.000 sukacita, 10.000 sukacita. Nah, saudara lihat, dari 3 level ini menjadi pilihan buat jemaat Tuhan. Saya tidak pernah memaksa saudara. Saya tidak pernah memaksa saudara.
Saudara mau jalan? Saudara mau berlari? Atau saudara mau terbang? Saya tidak pernah memaksa. Saudara berjalan di tempat, yang penting aku percaya, silakan. Saudara berlari mencapai sebuah tujuan tapi tidak berubah-berubah, monggo. Saudara mau berterbang, mau berubah dalam hidupmu karena ingin mencapai yang lebih tinggi lagi, haleluya. Jadi tiga-tiga itu hati saya damai sejahtera. Loh, saudara nggak berubah, masa saya yang susah hatinya? Enggak. Nggak mau saya rugi. Ya. Tapi saudara ingat baik-baik. Tolong baca Wahyu 12 ayat 12-14. Wahyu pasal 12 ayat 12 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Dalam geramnya yang dahsyat iblis akan turun kepadamu. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Karena dia tahu waktunya singkat terus. Dan ketika naga itu sadar. Ketika naga itu sadar. Bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Dia memburu gereja Tuhan. Dia memburu saudara dan saya. Terus ayat 14. Saudara cek, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang santai, ada yang gak mau berubah. Saudara nikmati sendiri. Ketika nanti pada masa antikris, dan sekarang sedang mengusulkan, mesti pasang chip di tubuh, sedang diusulkan. Dan firman Tuhan berkata, engkau berjalan monggo, engkau berlari silakan. Aku tetap hibur, tidak letih lesu. Tapi ayat begini untuk menghadapi masa-masa sulit antikris, kejatuhan anak-anak, hanya pakai sayap burung Raja Wali. Tidak ada jalan lain. Kalau saudara berjalan sebentar di lahap, ayat ini berkata, yang berlari pun sebentar diterkam, tetapi dia lari, diselamatkan. Itu keputusanmu. Pada waktu sangkakala berbunyi, disitulah engkau menyadari sesungguhnya. Anda sadar apa yang Anda lakukan selama di muka bumi ini. Konsekuensi ditanggung sendiri-sendiri. Bagaimana? Mau berjalan? Mau berlari? Atau terbang? Kalau terbang itu nggak enak loh, prosesnya banyak. Saudara ditempa di situ, nggak sedikit mungkin ditempeleng mungkin. Dicaci maki di situ, dihina di situ, diomongin di situ, dijatuhkan di situ. Tersinggung. Berarti saudara masih di jalan. Tapi kalau saudara tangguh, sekali dia kepak. Makanya kenapa ulat itu mesti berubah jadi kepompong, langsung berubah jadi kupu-kupu. Kalau ulat hanya berapa senti saja dia jalan. Tapi kalau dia berubah jadi kupu-kupu, dia bisa berjalan lebih tinggi, lebih jauh lagi. Itulah saudara. Makanya kalau saudara memahami ini, 1 Korintus 2 tolong dibaca ulang. Terjadi kepadamu, saya tutup. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah dilihat olehmu dan tidak pernah didengar olehmu. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Tidak pernah engkau pikirkan. Namun engkau sudah dibentuk seperti Raja Wali. Semua yang disediakan Allah. Semua itu disediakan. Kenapa? Kenapa?
Karena saudara mengasihi Tuhan, mau dibentuk Tuhan. Ketika saudara dibentuk, berarti saudara mengasihi Tuhan. Jangan marah dengan pembentukan. Jangan marah dengan proses. Semakin tua, semakin diberkati. Semakin tua, semakin tua, semakin menjengkelkan. Repot pendetanya. Tuhan Yesus memberkati.